abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah umroh yang saya muliakan, alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Terutama sekali Bapak Ibu, hidayah itu taufik, hidayah yang bersifat dorongan hati untuk kita mewujudkan azam, ya, azam meningkatkan berbagai amal ibadah kita, termasuk meningkatkan ibadah kita. Yang mendorong kita saat ini berangkat umroh. Ini merupakan hidayah itu taufik. Kalau hidayah iman, insya Allah sudah kita nikmati sekian tahun. Tetapi kemudian hidayah itu taufik, di mana setiap saat Allah mendorong kita untuk terus berupaya beribadah. Itulah hidayah itu taufik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, Bapak Ibu, innallaha idza ahabba 'abdah yasta'milhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau ia mencintai hambanya, yasta'milhu, ia mendorong hambanya untuk mau berbuat, mau beramal. Ya Rasulullah, kaifa yasta'milhu? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah memberi dorongan kepada hambanya untuk ia mau berbuat? Ternyata kata Rasulullah, yuwaffiqhu li amalin salih. Orang itu diberikan taufik oleh Allah untuk terus berupaya mengembangkan amal saleh. Amal saleh itu Bapak Ibu bisa pertama bersifat hal-hal atau ibadah-ibadah yang bersifat wajib, bersifat fardu. Nah, kita terdorong untuk selalu menunaikan kewajiban kita yang bersifat fardu, ya, salat 5 waktu, ya, kemudian puasa, kemudian zakat, termasuk adalah ibadah haji atau umroh. Ibadah haji kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap yang mampu. Maka umroh pun seperti itu. Umroh juga merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Sebab Allah mensejajarkan antara haji dan umroh, ya. Fa'atimul hajja wal umrata lillah. Ini menjadi dasar sehingga para ulama menganggap atau berpandangan haji dan umroh menjadi kewajiban fardu ain bagi setiap yang mampu, ya, sekali seumur hidup. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu, syukur kepada Allah, terutama kesyukuran pada nikmat sehat dan nikmat harta. Itu wujud yang paling afdal, itu adalah peningkatan ibadah. Ya, kalau harta benda kita mampu manfaatkan untuk berhaji ataupun untuk berumrah, di samping tentu kewajiban zakat. Begitulah Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga mari tidak ada henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan berupa taufik tadi. Allah anugerahkan kepada kita dorongan hati sehingga kita berupaya dengan harta benda yang kita miliki, kita berbiaya untuk umrah dengan tenaga anggora, ibu-ibu yang sampun sepuh, bapak-bapak saya sampun sepuh, ya, ini terus kemudian ya tidak memperhitungkan soal kesehatan. Maaf, lamun tendik berduit taufik Bapak Ibu masih ya demikian, soal sepuh-sepuh terutama. Tetapi justru semakin sepuh, ya, oh ya, semakin kita dalam kondisi sepuh, semakin tertantang. Ini merupakan betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maaf Bapak Ibu, untuk haji dan umrah itu asal kita, maaf, untuk haji asal kita dapat panggilan,
Ya, terutama proses di Kemenang datang, kita maaf sakit-sakit tidak sedikit yang dalam kondisi sakit, bahkan melalui rumah sakit dia berangkat. Ya, begitu juga umrah Bapak Ibu. Ampura niki alhamdulillah, ya, sampun sepuh. Ya, alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Kadang-kadang kekuatan hati lebih tinggi daripada kekuatan fisik. Nah, kekuatan hati inilah Bapak Ibu yang patut kita syukuri. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin sampaikan satu bahasan yang terkait dengan ibadah kita. Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, beliau melihat semua ibadah yang wajib maupun yang sunnah itu semua punya asrar, punya berbagai macam rahasia. Sehingga beliau membahas ada asrarul taharah, ada asrarul salah, ada asrarul hajj, termasuk asrarul umrah. Jadi semua ibadah dalam pandangan beliau ada nilai-nilai sirriyah, ada nilai-nilai keberkahan yang ada di dalam setiap ibadah itu, yang beliau katakan sebagai rahasia. Ya, rahasia hikmah yang besar dalam setiap ibadah. Saya contohkan Bapak Ibu yang saya muliakan, wudhu saja sebagai contoh yang paling sederhana. Sebab setiap ibadah kita termasuk umroh nanti Bapak Ibu itu tidak bisa tidak dalam keadaan suci. Pada saat kita tawaf Bapak Ibu tidak sah tawaf tanpa kita dalam keadaan suci. Salat tidak sah kalau tidak dalam keadaan suci. Nah, kalau sa'i itu ada ikhtilaf antar ulama. Ada ikhtilaf antar ulama kalau dalam sa'i. Tapi kalau dalam tawaf itu tidak ada pandangan satupun dari kalangan ulama yang muktabar, yang membolehkan orang tawaf tanpa suci. Nah, ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ada arba'atu maratib fit taharah. Ada 4 tingkatan dalam taharah. Maaf, ini apalagi kita akan umrah ini Bapak Ibu, supaya betul-betul dari wudhu itu akan membawa makna yang lebih besar lagi pada umrah yang kita kerjakan. Wudhu saja punya nilai dalam kehidupan pribadi luar biasa Bapak Ibu. Beliau katakan begini, ada 4 tingkatan orang dalam taharah. Pertama, taharatut tahir anil ahdath. Sucinya orang yang bersuci dari hadas. Jadi ada orang, Bapak Ibu, sekedar dia suci memenuhi syarat untuk sembahyang, tapi tidak berpengaruh sedikit pun kepada perilakunya. Tidak berpengaruh pada pola berfikirnya, tidak berpengaruh pada kehidupan kesehariannya. Jadi sekedar dia suci dari hadas untuk dia salat, untuk dia baca Quran, untuk dia melaksanakan berbagai ibadah yang syaratnya suci. Titik, tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, tentu saya dan kita semua Bapak Ibu tidak boleh tinggal pada taharah setingkat itu. Tapi harus kita naik ke yang kedua, yakni taharatul jawarih anil jaraim wal atham, kata beliau. Kita memulai sucinya anggota badan kita dari berbagai bentuk dosa. Ya, ini maaf Bapak-bapak semua, ini menjadi dasar kuat untuk dalam pelaksanaan ibadah-ibadah kita berikutnya. Bahwa kita dalam berwudu, maaf, pada saat kita mencuci tangan saja Bapak Ibu, ulama-ulama termasuk di dalam fikih yang dasar, termasuk Imam Al-Ghazali, dari sejak kita cuci tangan pun disertai doa, Allahumma amsik yadi anil ma'asi. Ya Allah, tahan tangan saya ini dari berbuat dosa. Bagaimana tangan yang kita basuh setiap wudu itu tertahan dari segala bentuk perbuatan dosa. Maaf, kalau setiap kali dia berwudu, tetapi setiap kali dia berbuat dosa, itu artinya tidak bermakna. Wudunya itu tidak bermakna. Jadi dia pada tingkatan yang pertama saja. Tapi kita harus naik ke tingkatan yang kedua,
taharatul jawarih anil jaraim wal azam. Termasuk gambaran yang tadi Bapak Ibu. Kalau sudah dari telapak tangan, maka naik ke wajah, berkemumur Bapak Ibu. Ini yang sunnah, berkemumur. Apa makna berkemumur? Kalau kita masih sibuk dengan kesalahan orang, sehingga kita tidak bisa mencegah diri dari berbicara tentang orang, bergunjing. Kalau bahasa Lombok, ngumpet. Ya, apa makna wudu sekalipun sunnah? Sehingga kata beliau, disertailah doa. Kalau toh juga bahasa Arabnya kita tidak kuasai, tidak apa-apa pakai bahasa kita. Ya, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Supaya ini jangan terpakai untuk hal-hal yang jelek. Ya, jadi itu. Begitulah seterusnya Bapak Ibu, membasuh wajah. Bagaimana mata, jangan terus-terusan terjebak dengan dosa. Setiap dosa yang kita perbuat dengan mata kita segera hapus dengan istighfar. Dan kita juga dianjurkan hapus dengan wudu. Maaf Bapak Ibu, ini wudu sudah sedemikian rupa harus mampu membentuk pribadi menjadi pribadi yang soleh dan pribadi yang solihah. Dan lebih-lebih umroh Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, dari sejak kita punya niat umroh maupun haji, maka salah satu persyaratan mutlak adalah pertama ikhlasun niat. Bagaimana ikhlas niat kita, tidak ada niat apapun selain ibtigha mardatillah, bahwa kita berangkat menuju kesempurnaan hak ibadah kita. Karena haji belum, ya umrahlah dulu. Bagi yang sudah berhaji kemudian berumrah lagi, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian umrah yang kita kerjakan betul-betul memberi pengaruh kepada perilaku kehidupan kita. Suatu saat para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, bapak-bapak, ibu-ibu, ini untuk mengukur nanti apakah umrah kita itu mabrurah atau tidak. Kalau haji, apakah hajinya itu mabrur atau tidak. Yang dipertanyakan oleh sahabat, karena waktu itu konteksnya haji, pembicaraan haji saat itu, maka yang ditanyakan oleh para sahabat saat itu adalah mabirruhu. Apa kemabruran haji itu, bagaimana bentuknya ya Rasulullah? Maka para ulama mengkiaskan, kalau haji seperti itu, maka umrah pun seperti itu. Jadi tanda umrah yang mabrur itu ada dua Bapak Ibu. Tapi yang dua ini saya lihat sebagai simbolik. Artinya ada makna yang lebih luas. Kata Rasulullah pada saat menjawab, pertama it'amut ta'am, yang kedua ifsya'us salam. Jadi tanda kemabruran haji itu adalah it'amut ta'am, tumbuh rasa sosial dalam diri seseorang, sehingga pertama ia tidak akan pernah tidak berzakat. Yang kedua, tidak akan pernah bakhil dalam bersedekah. It'amut ta'am. Sehingga ini merupakan simbol dari kehidupan sosial umat Islam yang cepat kasihan kepada penderitaan orang. Lebih-lebih sesama umat Islam, lebih-lebih keluarga, ampun Bapak Ibu, lebih-lebih orang tua. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu di Lombok ini, di Mataram, tidak usah jauh-jauh, tidak sedikit kita saksikan, maaf, orang tua yang jalannya saja tidak sempurna. Jalannya tidak sempurna karena sudah sepuh, tetapi berjuang mencari rezeki, bawa karung dengan jepitan. Itu sering kita jumpai itu Bapak Ibu. Bawa jepitan hanya mengambil, mencari rezeki dengan mengumpulkan plastik bekas aqua, air minum aqua. Itu coba berapa kilo bisa dia dapatkan dalam satu hari. Tidak sedikit itu orang-orang tua Bapak Ibu. Ada pernah saya coba buktikan Bapak Ibu, di salah satu perempatan di Mataram, ya. Berulang kali saya jumpai, beliau itu sudah tua, sudah sepuh,
sambil jalan saja tidak sempurna, tapi terus saja begini, lunas. Setiap mobil yang karena lampu merah berhenti, menenungkan tangan. Satu saat saya sengaja tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saya tanya, bapak dari mana bapak? Tahu-tahu dia sebut dari salah satu desa Lombok Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak punya putra enggak? Pakai bahasa Sasak bapak ibu, tapi karena ada yang dari luar Lombok, saya harus bahasa Indonesia. Dari mana bapak? Saya bilang dari sebut satu desa. Apa bapak punya putra? Oh, punya saya. Putra bapak itu punya pekerjaan, jadi pengusaha. Kalau tidak salah 5, kalau tidak 3. Jadi pedagang. Menurut pandangan bapak, sukses putra bapak, sukses. Bisa sekolahkan anak, bisa bangun rumah, bisa punya sepeda motor. Maaf, dalam hati saya bapak, itu bagian dari uququl walidain, bagian dari kedurhakaan kepada orang tua, membiarkan orang tuanya, maaf bahasa kita, pincang-pincang lunas. Sehingga maaf bapak ibu, ya, mudah-mudahan kita punya anak jangan ada yang uququl walidain itu dosa paling besar, bahkan lebih besar dari dosa, maaf, yang kita kenal 2 macam bapak ibu, 3 macam. Ada as-sagair, dosa-dosa kecil, ada dosa kabair, dosa-dosa besar, ada akbarul kabair. Nah, akbarul kabair ini dosa yang paling besar. Apa itu? Asyirku billah, syirik, dosa paling besar. Kemudian as-sihr, jadi tukang sihir. Yang ketiga uququl walidain. Jadi itu dosa paling besar itu adalah termasuk yang ketiga disebut sama Nabi, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Maaf bapak ibu, orang banyak menterjemah kalau dia diperintah tidak mau, itu saja yang namanya durhaka. Atau dengan kata-kata suka berkata kotor kepada orang tua. Kalau kita lihat bapak ibu apa yang datang dari Nabi, maka uququl walidain ini termasuk membiarkan orang tua sampai setua itu masih susah, padahal dia berlebih. Maaf bapak ibu yang saya muliakan, ada sabda Nabi begini bapak ibu, melihat wajah orang tua dengan penuh kasih sayang itu lebih afdal, lebih baik daripada salat 70 rakaat. Hadis ini memang dhaif bapak ibu, tetapi banyak ditopang oleh ayat Al-Quran, ada tentang keharusan berbakti kepada orang tua. Banyak hadis lagi, sehingga sekalipun dhaif banyak dipegang oleh para ulama kita. Tidak ada makna salat 70 rakaat tetapi tidak pernah jenguk ziarahi orang tuanya. Sehingga kata Nabi, melihat, menjenguk orang tua dan melihat wajahnya dengan penuh kasih sayang jauh lebih baik itu daripada salat 70 rakaat. Nah ini maaf ini bapak ibu, artinya justru kemabruran umroh, kemabruran haji itu akan kita perlihatkan dalam bentuk it'amut ta'am. Pertama itu adalah kepada keluarga terdekat, ibu dan bapak, baru kepada agak samping sedikit paman, saudara daripada bapak, atau bibi saudari daripada ibu. Kalau bahasa Arabnya ada ada am, ya, ada ammah, ada khal, ada khalah. Jadi maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi, al-ammu bimanzilatil ab, al-khal al-khalah bimanzilatil ummi. Jadi kalau kita punya paman, saudara bapak yang miskin, itu dia posisinya sama dengan orang tua kita, yang harus juga kita berbuat baik kepadanya. Bibi posisinya sama dengan ibu, bapak ibu. Lebih-lebih kalau ibu sudah tidak ada, yang ada bibi itulah kita tumpahkan bagaimana kebaktian kepada ibu kandung. Inilah pandangan agama bapak ibu. Sehingga untuk mengukur umroh kita, haji kita, yang kita korban dengan sekian juta,
kemudian kita berlelah-lelah seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita nanti melaksanakannya dengan sedemikian mengerahkan tenaga, berhasil tidak kita akan wujudkan umrah dalam bentuk umrah yang mabrurah. Pertama itu adalah it'amut ta'am, tapi itu simbolik sekali. Jadi jiwa sosial kita Bapak Ibu, ya terutama kepada keluarga terdekat, sesuai dengan firman Allah Bapak Ibu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wa bijari dzil qurba, dan seterusnya. Jadi Allah perintahkan kepada kalian pertama untuk tidak menyembah selain Allah, satu. Yang kedua untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga Bapak Ibu itu adalah untuk berbuat baik kepada dzil qurba, keluarga terdekat kita. Ya, keluarga terdekat itu adalah orang tua, kemudian beralih kepada paman, kepada saudara, kepada bibi, lebih-lebih kalau kepada kakek. Kalau kakek itu bimanzilatil ab Bapak Ibu. Maaf ini, kakek atau nenek bimanzilatil ab. Sehingga dalam nikah, ampun dulu, dalam akad dalam nikah itu yang dimaksud dengan wali mujibir itu bapak dengan papu, kakek. Jadi al-wali, ya, al-ab wa abul ab. Jadi bapak dan bapak dari bapak. Itu kalau dalam nikah tidak ada bapak, maka pertama pindah wali itu kepada abul ab, kepada kakek. Kakek dari pihak bapak. Jadi itu kalau tidak ada bapak, belum pindah kepada saudara, lebih-lebih kepada paman, ke atas dulu, ke papu dulu. Dan posisi papu dengan bapak itu pas sama-sama posisinya wali mujibir, yang boleh menikahkan putrinya tanpa izin putrinya, asal putrinya setuju. Artinya asal putrinya kemudian menerima, tidak berontak. Jadi boleh saja seorang bapak pakai istilah ijbar, hak ijbar. Ketemu lelaki yang ganteng, yang soleh, yang dia lihat bertanggung jawab, dia panggil tanpa kasih tahu anaknya. Nanti dia beritahu anaknya, itu boleh dalam hukum fikih. Ya, tetapi persyaratan kedua si anak menerima. Tapi kalau ternyata anaknya berontak, tetap tidak boleh. Tetap itu bisa batal itu pernikahan itu. Jadi istilah dalam fikih itu adamul adawah, ketiadaan permusuhan dari pihak anak. Artinya anak menerima. Artinya Bapak Ibu, sebegitulah nilai dato dalam pandangan agama. Sehingga it'amut ta'am, jiwa sosial dalam memberi bantuan tidak hanya kepada orang tua, tapi kepada kakek, nenek, baru kepada paman, kepada dan seterusnya. Begitulah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ifsya'us salam, selalu menebar salam. Selalu menebar salam, artinya secara lisan. Maaf ini kelemahan kita Bapak Ibu, kita coba praktekkan nanti sebagai tanda kemakburan umrah kita. Ya, jadi ifsya'us salam. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, kita lalai ucap salam pada saat kita masuk ke rumah sendiri. Saya bisa buktikan lebih banyak, bahkan kita dianjurkan Bapak Ibu, begitu masuk ke rumah kita, justru tidak ada orang di dalam, assalamualaikum. Orang kosong, tidak ada siapa-siapa, tetap ucapkan salam. Jin, kalau kita saleh, maaf Bapak Ibu, kalau kita ahli ibadah, maka yang bisa tinggal di rumah kita jin-jin yang saleh. Atau malaikat juga senang di rumah kita kalau kita selalu menggunakan rumah kita untuk ibadah. Sehingga tetap ucapan salam, assalamualaikum warahmatullah. Lebih-lebih ada, ini maaf Ibu, maaf Bapak-bapak, ada ibu di dalam, kita baru pulang enggak ucap salam juga. Ini sebagian besar Bapak-bapak Ibu. Mari, salah satu kemakburan umrah termasuk kemakburan haji itu adalah ifsya'us salam, selalu mengucap salam. Pertama kita praktikkan di rumah Bapak Ibu, assalamualaikum. Lebih-lebih ada anak-anak kita, setiap orang tua berucap salam ke masuk rumah, ada istri, ada anak, maka itu doa untuk istri dan anak. Si anak dan istri wajib menjawab,
Si bapak katakan Assalamualaikum, yang wajib Waalaikumsalam. Tapi kalau bapak dan ibu menggunakan Assalamualaikum warahmatullah, si anak wajib sampai warahmatullah. Kalau bapak dan ibu sampai wabarakatuh, anak pun harus menjawab sampai wabarakatuh. Ini yang kurang, maaf, di dalam rumah tangga sebagian besar kita. Ampun, tuntunan ulama, bapak ibu, tuntunan ulama. Begitu kita buka pintu, maaf ini, buka pintu, jangan lupa pakai basmalah. Coba kita praktikkan bapak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Oh, kita mau masuk rumah sendiri, ya. Kullu amrin bi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah itu terputus berkah. Kalau kita baru akan memulai masuk rumah setiap hari, kalau kita baca basmalah semakin berkah rumah kita. Lebih-lebih, maaf, ajaran ulama ini, Assalamualaikum, seperti tadi. Tidak ada orang, bahkan dianjurkan kita, ada ulama yang anjurkan, kita langsung tidak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ini dialog antara Allah, Rasul dengan Allah Rabbul Alamin. Pada saat dia Isra Mi'raj, Bapak Ibu, Rasulullah menggunakan, dan tidak mungkin akan mengatakan Assalamualaikum ya Rabb. Tak bisa, tak kena. Sebab apa? Allah dah sumber keselamatan. Sehingga tidak ada satu pun riwayat yang menandaskan bahwa Rasulullah pada saat Isra Mi'raj menggunakan Assalamualaikum ya Rabb. Sebab apa? Allah sumber keselamatan. Tapi yang digunakan oleh baginda Nabi adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibah. Akhirnya itulah menjadi bacaan salat kita pada salat tasawuf akhir. Nah, kemudian kita langsung katakan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa Rasulullah. Begitu Allah beliau at-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul langsung menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jangan hanya kepada saya selamat itu ya Allah, tapi salam selamat saya untuk saya dan untuk hamba-Mu yang saleh. Itulah ya, termasuk kita ini, mudah-mudahan pada itu. Nah, itulah bimbingan ulama, sehingga kata-kata isya'us salam saya ini diambil dari sekian banyak penjelasan para ulama, itu bersifat simbolik. Tidak sekedar menyebarkan salam saat kita ketemu dengan saudara kita di jalan, tapi bagaimana kita awali juga ucapan salam itu kita dijadikan kebiasaan di rumah. Kalau sekali kita ucap salam, anak kita maaf, ya, akan sangat terbiasa. Begitu pula Assalamualaikum. Begitu ibu dan bapak membiasakan diri, begitulah bapak ibu. Sehingga kembali kepada qaul Al-Ghazali, kalau dalam wudu beliau katakan itu ada 4 tingkatan, ya. Maka tingkatan yang ketiga, yang kembali sedikit kepada wudu, tingkatan yang ketiga kata beliau takbirut tahir, ya, an akhlaqil madmumah. Sucinya orang yang selalu berwudu dari akhlak yang jelek. Sehingga maaf Bapak Ibu, nanti coba kita biasakan, maaf ini ajaan saya Bapak Ibu, bagaimana kita mencoba untuk tetap dalam kondisi suci setiap saat. Kita latih diri, nanti di tanah haram insya Allah akan sangat bermakna. Kata Nabi begini Bapak Ibu, alaikum bil muhafazati ala wudu, kata beliau. Alaikum bil muhafazati ala wudu. Kalian bagaimana menjaga pada diri kalian wudu. Lebih-lebih kita di Indonesia tidak ada kekurangan air. Ukurannya, maaf kalau kita di Mataram, ukurannya di Mataram kita bakal belok sedikit ada musalla, mesti ada air tempat kita berwudu, sehingga akan terjamin kita setiap saat akan bisa berwudu.
Sehingga Nabi katakan alaikum bil muhafazati alal wudu. Jadi tidak hanya wudu pada saat mau salat, tetapi wudu sebagai sebuah kebiasaan dalam hidup. Mari kita coba biasakan. Nah, lebih kita di tanah haram nanti Bapak Ibu, ya. Asal kita keluar, maaf, karena kita terbatas sekali Bapak Ibu, saya ingin berikan dorongan. Di Madinah insya Allah mungkin sekitar 3 hari kita di sana, ya. Kita bagaimana secara efektif memanfaatkan waktu untuk melakukan ibadah secara maksimal. Sehingga maaf Bapak Ibu, kalau toh juga tidak bisa kita ke Raudhah, tidak bisa kita beribadah, berdoa di Raudhah, mari diganti dengan memperbanyak waktu ketika kita di Masjid Nabawi. Dan asal kita terus berazam, kita ingin ke Raudhah, cuma kondisi keadaan. Umpamanya, kalau masih berlaku peraturan bulan Ramadan, Bapak Ibu, saya bulan Ramadan kemarin alhamdulillah sempat umroh, tak bisa sekali, tak bisa ke Raudhah. Ya, sebab apa? Kita harus buka surat izin, dan saat itu kita diizinkan jam 1 malam. Dan persiapannya dari jam 11, coba. Saya begitu jam 2:30 Bapak Ibu tak tahan. Sudah mau ke toilet. Sudah saya bilang polisi, saya izinkan saya ke toilet. Saya kira dia akan berikan saya masuk lagi. Ternyata tidak ada jalan untuk masuk. Sehingga saya bertahan hanya sampai jam setengah 12 kurang lebih. Saya kira tidak sendiri, ternyata keburu Nasrullah saya dengar juga tidak bisa ke Raudhah malam itu. Lebih-lebih untuk ibu-ibu, mudah-mudahan sih akan terjadi perubahan. Tetapi saya ingin ajak kita bersama, kalau toh juga kita tidak punya kesempatan ke Raudhah, jangan kita kemudian kecewa, kemudian hanya menerima kekecewaan itu saja. Mari kita ganti kecewa ke Raudhah tidak bisa, kita ganti berbanyak iktikaf. Maaf Bapak Ibu, kata ulama, salatun fi masjid hada afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Salat satu kali di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Bahwa sekali di Masjidil Haram Mekah itu sama dengan 100.000 kali. Ampura, di Madinah 1000 kali. Maaf, bisa kita ganti, tidak bisa ke Raudhah, kita ganti dengan perbanyak. Pertama, maaf, kalau kita pagi hari Bapak Ibu, ya, kita berjuang untuk salat subuh di Masjid Nabawi, jangan tidak. Ya, kita awali dengan salat sunat qabla subuhi, sehingga maaf saya ajak kita bersama, azan pertama kita sudah siap untuk berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Azan pertama dan azan kedua jaraknya 1 jam, sehingga kita bisa tahajud. Maaf, ini yang sering lalai oleh semua jamaah, ya, pemanfaatan waktu, padahal azan pertama sudah di masjid, tapi hanya tahiyatul masjid terus ngantuk begini. Saya ajak kita bersama manfaatkan waktu untuk tahajud. Itu kalau 1 jam, bahkan setengah jam pun Bapak Ibu, itu minimal dapat beberapa kali salam, 2 atau 3 kali salam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Kita kemudian perbanyak istighfar supaya masuk kita dalam kelompok wahum bil ashar yastaghfirun. Orang-orang mukmin yang sejati itu salah satu tandanya mereka selalu beristighfar di waktu sahur, bangun tahajud. Ya maaf Bapak Ibu, di sini saja kalau kita memanfaatkan waktu luar biasa. Saya lihat Pak Ibu ya, di sini subuhnya jam 5, jam 5:53, hampir jam 6 subuhnya. Kalau kita biasa bangun jam 5 saja subuh di Lombok, itu sudah bisa tahajud sampai minimal setengah jam. Apalagi sudah terbiasa bangun jam 4.
Maaf, apalagi sudah biasa terbangun jam 4 di Lombok, itu berarti masih kita dapat tahajud hampir 2 jam di sini. Masya Allah Bapak Ibu. Nah, okey, mungkin kalau di Madinah kita mungkin nanti, maaf Bapak Ibu, berjuang, berusaha. Begitu azan pertama kita bangun, ya, supaya kita bisa lebih awal ke masjid. Apa setengah jam kita sebelum subuh, tapi manfaatkan untuk tahajud dan perbanyak istighfar. Ya maaf saja sekali lagi Bapak Ibu, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang banyak itu saya lihat itu tahiyatul masjid terus zikir, ya namanya kita dalam kondisi seperti itu, ya zikir kemudian ngantuk, ya maaf kalau kita salat insya Allah tak ngantuk kita kalau kita salat, ya barang-barang 2-3 kali salam tutup dengan sekali zikir. Bisa kemudian jarak antara satu salam dengan salam kita minimal, maaf Bapak Ibu, saya ajak kita bersama. Para ulama menganjurkan kita minimal istighfar itu 100 kali. Kalau 3 kali salam, maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau 3 kali salam di Madinah, ya 3 kali salam, maka salam pertama kita bisa 30 kali istighfar, astagfirullah, tubu ilaih. Hitung Bapak Ibu. Jangan terpengaruh kita dengan yang membid'ahkan tasbih. Ya, Nabi soalnya apa? Dihitung itu. Begitu Nabi menyebut bilangan, ya, sampai sahabat katakan, kana Rasulullah sabbaha salatan wa salatin wa hamidallah salatan wa salatin wa kabbarallah salatan wa salatin. Berarti dia hitung tasbihnya. Para sahabat hitung tasbihnya Nabi sehingga hitung pas 33 kali setiap salam. Habis salam 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33. Nah, persoalan anak hitung bisa begini. Bisa juga pakai
jalan kaki. Ibu-ibu naik bis dengan lelaki yang bapak-bapak yang sudah sepuh. Akhirnya naik bis. Yang ingin yang sampaikan, yang ketemukan, masya Allah, yang ketemukan orang Afrika. Tidak sekedar yang roh Indonesia saja. Bersama dalam perjalanan dari waktu itu kita sudah keluar dari wilayah Arafah, lewat jalan raya. Jadi di situ ada mobil-mobil juga bawa minuman. Begitu kalau dia saja tak lari sedikit. Begitu kira-kira 200 meter dia istirahat. Lepas duduknya dengan sangat kuat. Didudukkan ibunya. Kalau pas berpas-pasan dengan ada yang jual mobil box tadi itu, dia ambilkan minuman. Kalau tidak dia angkat lagi dengan dia kumpul. Masya Allah. Nabi pernah katakan Bapak Ibu, kalau mau balas jasa kepada ibu, itu tak akan mungkin terbalas secara total. Kecuali Allah yang berikan balasan dalam bentuk yang luar biasa. Kalau mau balas tak bisa. 7 kali kamu pikul ibu kamu dari Mekah ke Madinah, 7 kali bolak-balik, tidak akan terbalas jasa ibu. Ampura Bapak Ibu, jadi berbahagia bersama ibu kita yang kemudian bisa yang mendorong, apakah dibantu, apakah sendiri, tetapi menyertai dalam ibadah luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, jadi kembali kepada persoalan yang pokok. Jadi bagaimana kemudian dari umrah kita ini melahirkan sikap jiwa yang it'amut ta'am, kemudian ikra'us salam tadi. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga untuk bisa kita mabrur umrah, maaf, di samping ikhlas sembilan juga kita isi dengan rangkaian ibadah Bapak Ibu di tengah-tengah kita berada di tanah suci. Itu menopang kemabruran umrah kita. Maaf, sekali lagi di Madinah kita hanya 3 hari. Kalau saya mengajak sekali-kali Bapak Ibu, ya kita selama 3 hari subuh, ibu-ibu kita salat duha baru pulang. Ukurannya sebentar. 4 hari alhamdulillah 4 hari. Kalau 4 hari alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu, kalau kita hitung, ini perhitungan ulama tadi itu, dari waktu subuh matahari itu kalau tidak salah bisa ditentukan dengan jadwal waktu itu. Kalau tidak salah 1 jam 1/4 dari waktu subuh ke terbit matahari. Nah, tambah 12 menit itu sudah tiba waktu duha. Jadi kalau saya ini ulama sangat besar di Saudi, dan ulama jarang ulama Saudi yang hormat takzim kepada a'immatul mazhab, tapi dia termasuk sangat takzim kepada a'immatul mazahib al-arba'ah. Juga beliau banyak sarah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Itu Imam Syekh Utsaimin. Beliau punya perhitungan dari terbit matahari ke waktu duha itu antara 12 menit sampai 1/4 jam. Kalau nak hitung dari subuh sampai terbit matahari, ya kemudian ketika ada di jadwal waktu salat itu ada. Tapi perhitungan nak salah ingat saya 1 jam 1/4 terbit matahari, tunggu sebentar. Berarti kita berada di masjid sekitar 1 jam setengah jam. Setelah duha, Masya Allah, baru kita pulang. Kalau di Madinah enaknya Bapak Ibu, toilet dekat. Itu kalau di Madinah, ya. Nanti mungkin ibu-ibu dikenalkan nanti, ya. Sebab kalau di Madinah ibu-ibu masuk di Babun Nisa. Di Babun Nisa itu ada toilet dekat sekali. Kalau kita yang laki, maaf, jalannya juga tidak jauh, ya. Kalau ini kira-kira di berapa di tempat yang dulu 35, 37, 17. Nah
kalau kita lihat yang dulu PT Modern Villa, kita selalu 17 atau 16, ya, itu rata-rata toilet itu dekat Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ke toilet sebentar, balik lagi sambil menunggu kita waktu duha. Begitu kita selesai salat duha dan berdoa, baru kita pulang. Bahkan maaf, untuk zuhur saja, maaf bagi yang tidak ada hambatan, ya kecuali kalau ada hambatan, maaf kayak hambatan usia, kadang-kadang lebih sering ke toilet, kadang-kadang itu hambatan. Tetapi kalau tidak ada hambatan sebelum zuhur, kita perbanyak untuk mengganti kemungkinan kita kurang, tidak bisa terawih, tidak bisa berada di safyan. Jadi kita mencari apa, kompensasi dalam mencari pahala yang lebih besar. Ini ajar saya Bapak Ibu. Jadi pertama, kita manfaatkan waktu secara efektif betul untuk meraih pahala-pahala besar, bahwa yang dikatakan oleh Nabi, satu salat sama dengan 1000 kali salat, tidak sekedar salat wajib, tapi termasuk salat-salat sunnah. Kalau kita salat duha di Masjid Nabawi dibandingkan dengan di Malaysia atau di Indonesia, 1000 kali salat duha di Malaysia di sana sekali. Maaf, kalau ini kita bisa manfaatkan, ya, secara baik, mudah-mudahan. Kemudian Bapak Ibu, kita perbanyak selawat, ya. Mungkin juga ziarah juga dibatasi, mudah-mudahan tidak kayak dulu. Kalau di Ramadan kemarin itu boleh ziarah, tapi keliling jauh kalau kita jalan, diperpanjang jalannya, ngantri kita, ya. Untuk yang maaf persoalan kaki dalam perjalanan itu kesulitan, ya. Tapi kalau masih panjang tidak ada masalah. Nah ini kalau yang masih ada kemungkinan terkait kesehatan masih bagus, saya kira manfaatkan kesempatan untuk langsung ziarah ke makam Nabi. Ya, kalau tidak, mari kita ganti dengan perbanyak selawat. Jadi di Madinah kita perbanyak selawat Bapak Ibu. Baik selawat Ibrahimiyah, yang Ibrahimiyah itu yang panjang itu Bapak Ibu, yang kita pakai pada tahiyat, pada tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang disebut selawat Ibrahimiyah. Atau selawat yang paling singkat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan ada yang lebih singkat lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi tinggal mana yang kita pilih Bapak Ibu. Ya tentu lebih panjang, tentu panjang masih pahalanya. Lebih panjang kemudian banyak. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian salat duha, sedikit saya sempurnakan cerita tentang Abdullah bin Abbas yang hadis tadi. Maaf, ditulasi dari supaya sempurna riwayat. Jadi Abdullah bin Abbas diajak ke rumah Ummu Hani. Ummu Hani ditanya, coba bagaimana Rasulullah kalau datang ke rumah Ummu Hani? Ummu Hani cerita, sudah tua beliau. Rasulullah kalau datang habis subuh itu memberi pengajian, ada ayat yang turun disampaikan, bimbingan kepada para sahabat. Setelah itu beliau ke rumah Ummu Hani. Ummu Hani cerita, mesti begitu tiba beliau langsung ke kamar kecil. Kamar kecilnya di dalam, maaf Bapak Ibu. Makanya kalau sunnahnya kalau kita bikin rumah, kamar kecil itu di dalam supaya ibu-ibu dekat. Lebih-lebih adat kita, maaf di Lombok. Di Lombok masih banyak yang saya lihat, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan tidak di ibu-ibu. Ya karena jauh, karena harus keluar rumah ke tempat mandi, tidak sedikit yang tidak sempurna menutup aurat pada saat dia ke. Nah ini jadi bagus sekali kalau di dalam rumah, sekali rumah sederhana. Ya, Ummu Hani cerita Bapak Ibu, Rasulullah begitu sampai di sini langsung masuk ke toilet, ke kamar mandi, ke jeding lah, hammam. Beliau kemudian sampai kadang-kadang berserok, sampai kadang-kadang mengenai pagar. Setelah beliau selesai dari langsung ambil sejadah salat duha. Nah disitulah diperhitungkan oleh Abdullah bin Abbas, yang saya maksudkan dengan salat suruh itu adalah sebenarnya salat itu, kata Abdullah bin Abbas.
Nah itu yang banyak salah dipahami, ampun di Lombok terutama. Begitu dikatakan salat suruh, tidak pandang dia harus tunggu matahari sudah seperempat jam itu enggak. Begitu sudah terbit matahari, dalam keadaan terbit itu suruh. Memang suruh itu, maaf, terbitnya matahari itulah suruh. Tapi kalau dikaitkan dengan duha, kalau sudah ukurannya 2, ukuran setombak matahari di atas bumi, ukuran kedua itu adalah panasnya anak onta. Karena dulu di zaman Nabi tidak ada bangunan, tidak ada pohon kayu. Jadi begitu matahari terbit, ya 10 menit saja setelah terbit itu anak onta kepanasan. Nah itulah tarmidul fisol istilahnya. Itulah nuturan waktu duha. Nah sehingga waktu duha itu adalah setelah kira-kira matahari 1 tombak berada di atas, atau ukuran sekarang menurut Syekh Utsaimin tadi itu sekitar 12 atau 15 menit. Kita pakai 15 menit saja. Bagaimana? Apa katanya, Pak? Mana pohon bambu tombak. Oh, nah ini jadi bukan setombak itu kira-kira 1,5 meter atau berapa meter. Jadi ukuran menit kalau menurut anda itu sekitar. Makanya saya lihat jadwal di Mataram itu kelewat lama. Ukuran dari matahari terbit dengan salat duha kelewat lama. Saya lebih cenderung pegang perhitungan Syekh Utsaimin itu, ya, sehingga itu juga untuk jalan keluar bagi jamaah yang baru terbit matahari saja sudah salat suruh istilahnya. Ibu-ibu, jadi itu sekedar selama kita berada di Madinah 4 hari, mari kita perbanyak selawat. Bila perlu maaf kita hitung, jangan hanya 100, jangan hanya 200, bila perlu sampai 1000. Selawat 1 kali dibalas 10 kali lipat, 10 kali selawat dibalas 100 kali lipat, 100 kali selawat dibalas 1000 kali. Tapi kalau 1000, ampura, balasan 10 kali itu karena kita doakan. Begitu kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, umpamanya sampai di situ. Yang kita bunyi doa kita, doa mohon kepada Nabi, kepada Allah supaya Nabi semakin diberikan keselamatan, semakin diberikan derajat yang tinggi di surga. Nah, doa kita sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad itu akan dibalas dalam bentuk keselamatan di dunia wal akhirah. Ampura Bapak Ibu, kalau orang ahli baca selawat, insya Allah Allah permudah segala urusan. Sehingga malam ini pun saya ajak supaya urusan perjalanan kita besok itu tidak ada hambatan. Ya, kita perbanyak juga selawat kepada baginda Nabi. Salah satu hikmahnya itu adalah Allah permudah segala urusan kita. Bahkan ada yang sampai mengatakan Allah permudah soal rizki. Sebab apa? Kita doakan Nabi untuk dianugerahkan keselamatan, ketinggian derajat, kesejahteraan yang luar biasa. Maka Allah balas 10 kali lipat di dunia wal akhirah. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian saya untuk mengulang manasik, saya kira nanti kita manfaatkan sekali kita coba ngaji di pelataran Masjid Nabawi Bapak Ibu. Di sini kita ulang manasik. Sekarang saya ingin hikmah atau apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita kemudian berada di Mekah Bapak Ibu. Di Mekah 100.000 kali, baik itu salat wajib maupun salat sunat. Maaf Bapak Ibu, kita akan berhadapan dengan kondisi kadang-kadang sering kalau terlalu ramai ditutup beberapa tempat, sehingga kadang-kadang mudah kita masuk ke dalam masjid, kadang-kadang sulit. Ini Bapak Ibu. Tetapi untuk kita mari, tidak usah kita salahkan siapa-siapa Bapak Ibu. Ya, banyak yang menyalahkan polisi. Polisi ini tidak tahu nama orang ibadah, tidak usah. Mereka melaksanakan tugas. Kan begini Bapak Ibu. Setiap saat itu satelit memberikan informasi kepada bagian keamanan kepolisian di Saudi. Berapa arus jamaah yang datang dari luar. Kalau hari Jumat terutama, mesti ketat penjagaan. Karena apa? Dimonitor oleh
satelit, ya, bagaimana jamaah yang datang, sehingga antisipasi luar biasa, sehingga kita bisa menjumpai dua kemungkinan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan banyak yang mudah. Pada saat kita mudah, enak, kita masuk mesin. Tapi pada saat sulit, di sini ditutup, ke sana kita, di sana sudah ditutup. Lebih-lebih hari Jumat. Kalau hari Jumat ya Bapak Ibu, kalau mau Jumatan, jam 9 kita sudah berada di dalam. Kalau kita bisa masuk ke dalam masjid. Nah ini, ada tempat yang jarang terpikir Bapak Ibu. Kita nanti berada di Ajian, ya. Itu nanti kita lihat kondisi. Dua sayap nanti kemungkinan kita bisa lurus dari Ajian, ya. Itu lurus, kemungkinan besar di situ kita ketemu dengan Mas'a. Nah, kemudian sebelum Mas'a biasanya orang di situ bisa lebih leluasa berada di situ, tetapi tidak dibenarkan turun suatu saat untuk tawaf di Ka'bah atau untuk beribadah di depan Ka'bah. Nah, ini kemungkinan. Tapi kalau kemungkinan ada bangunan baru, ya, itu masjid yang masuk pada Masjid Abdullah. Sebab itu begitu tetapi nama-nama aja. Ya, King Abdul Aziz, ya, ada Bab Malik Fahad, ada Bab Malik Abdul Aziz. Nah, yang selatan kalau kita katakan ada kiri,
kita pulang di Madinah, mudah-mudahan kita bisa ngaji sekali di pelataran Masjid Nabawi. Ya, mudah-mudahan ada nyaman di sana. Mudah-mudahan ada tempat-tempat. Ya. Mari kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Maaf dulu Tuan Guru yang Ada yang bertanya? Mari.